Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dek, cepetan bangun yuk. Bentar kita telat sekolah minggu. Oke. Teman-teman jangan lupa sekolah minggu ya, karena sekolah minggu penting. Ada panggung bonekanya juga lucu-lucu. Benar. Bye-bye. Shalom adik-adik. Kayaknya kurang semangat nih, coba sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wih, kayak udah semangat nih. Siapa yang di sini udah mandi? Oh, oke udah mandi semua. Siapa yang di sini udah siap melompat untuk Tuhan? Siapa di sini juga udah siap untuk menyembah Tuhan? Wah, kayaknya udah siap semua nih adik-adik yang di rumah, kakak udah lihat nih. Oke adik-adik, sekarang kita ingin siapkan hati kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, ucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk selama seminggu, kasihnya sama Tuhan, Tuhan masih memberikan berkat, kesehatan bagi kita. Syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang
kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kami sudah menyembah-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami ingin melompat bagi-Mu Tuhan. Kau yang berkati Tuhan kami Tuhan dan juga adik-adik yang di rumah. Terima kasih Tuhan yang baik, hanya pada-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang di sini udah siap melompat bagi Tuhan? Oke, kalau udah lihat nih kayak udah semangat nih. Jadi kita ingin melompat ya bagi Tuhan. Ayo Kak. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia raja segala raja, shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, shalala aku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Lebih semangat adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala Yesusku luar biasa, shalala Dia raja segala raja, shalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, shalala aku dipakai olehnya, shalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia, menjadi pekerja Kristus yang mulia, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Oke Kak. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunan tanah yang berlubang, berlubang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Lebih semangat lagi adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
Siapa yang di sini udah senang tadi kita mau lompat, memuji nama Tuhan? Mana tangannya, angkat tangannya. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh teman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat hari-hari yang Kau berikan. Berkati GBI Pangkalan Jati dan juga Pak Andi dan keluarga supaya dapat diberikan kesehatan selalu. Berkati jemaat-jemaat GBI Pangkalan Jati supaya diberikan kesehatan selalu. Berkati juga kakak sekolah minggu supaya diberikan kesehatan selalu. Berkati Indonesia ini supaya dapat terhindar dari virus corona dan kami dapat beribadah kembali ke gereja. Berkati untuk Pak Presiden dan wakil dan menteri-menterinya supaya diberikan kesehatan selalu dan dapat menjaga Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan dulu ya adik-adik. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, sudah melompat dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang memberkati Kak Ursula Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau juga Tuhan yang memberkati setiap telinga adik-adik Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya pada-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kak Ursula lagi rapi-rapi nih. Udah rapi belum? Udah? Tetangga Kak Ursula pada nanya, Ursula, cantik amat mau kemana? Kak Ursula mau ke pesta perkawinan. Udah dandan cantik, pakai baju putih yang bagus, pakai mahkota. Senangnya. Tapi
sebelum Kak Ursula mau ke pesta perkawinan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu. Ayo adik-adik, semuanya duduk yang manis. Udah? Nah, adik-adik, Kak Ursula punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya begini. Siapakah nama murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Bisa jawab gak? Siapa ya? Ferguson? Salah. Masih salah. Ayo sekali lagi. Siapa yang bisa jawab? Siapa nama murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Siapa? Ayo siapa? Yohanes. Pintar. Betul sekali. Nah, sekarang Kak Ursula mau cerita tentang Yohanes. Yohanes ini adalah murid yang dikasihi sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes hidupnya dekat, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Yohanes pergi kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah adik-adik, pada suatu hari, karena Yohanes bersaksi tentang Tuhan Yesus, dia ditangkap dan dia dibuang ke sebuah pulau, namanya Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, dia diberikan Tuhan satu penglihatan. Mau tahu nggak penglihatannya kayak gimana? Oke, kita lihat yang satu ini. Rasul Yohanes, yang dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus, dibuang ke Pulau Patmos. Di sana ia menerima wahyu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan memberi Yohanes suatu penglihatan tentang kemuliaan surga. Lalu Yohanes mendengar suara yang nyaring dari tahta Allah. Lihatlah, mulai sekarang Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan umat-Nya. Tidak akan ada lagi air mata karena orang-orang tidak akan lagi mengalami sakit. Tidak ada lagi orang yang meninggal. Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Akulah yang awal dan yang akhir. Jika engkau haus, datanglah kepadaku, dan aku akan memberimu minum dari mata air kehidupan. Tuhan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang sebelumnya telah lenyap. Lalu Yohanes melihat kota kudusnya Tuhan, yaitu Yerusalem baru, kota yang sangat indah dan penuh kemuliaan. Jalannya terbuat dari emas, dan kota ini diisi dengan perhiasan. Sungai jernih akan mengalir dari tahta Allah, dan mereka yang meminumnya tidak akan haus lagi. Di surga baru ini akan ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Matahari dan bulan tidak diperlukan lagi, karena cahaya kemuliaan Allah yang akan meneranginya. Kota kudus yang dibangun dengan emas, batu permata, dan mutiara. Bukalah mata, telinga, dan hatimu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok hatimu. Bukakan pintu buat aku, dan aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan engkau. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Wah, satu penglihatan yang luar biasa ya adik-adik. Apa yang Yohanes lihat itu bukan apa yang cuman bisa dilihat oleh mata begitu. Bukan yang, oh itu ada kucing, oh itu ada pohon. Bukan. Tapi ini satu penglihatan
yang datangnya dari Allah atas Yohanes. Yohanes dikasih penglihatan karena hidupnya dekat dengan Tuhan. Adik-adik, Tuhan juga mau pakai kamu loh. Firman Tuhan di kitab Yoel dikatakan begini, anak-anak akan bernubuat. Wow, Tuhan Yesus mau pakai kamu. Kamu akan mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Bahkan kamu akan mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Wow, siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangannya, kamu Sula juga mau. Adik-adik, buka hatimu, buka hidupmu untuk dipakai sebebas-bebasnya sama Tuhan. Karena Tuhan mau pakai kamu. Dahsyat. Adik-adik itu anak Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, tetapi kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus. Gimana caranya? Kamu harus punya waktu spesial sama Tuhan. Harus punya waktu khusus sama Tuhan, di mana kamu bisa duduk dan berdoa kepada Tuhan. Ini waktunya spesialnya kamu sama Tuhan. Kamu bisa ngobrol apa aja sama Tuhan. Kamu bisa curhat sama Tuhan. Dan kamu bisa mendengarkan suaranya. Kamu bisa mendengarkan isi hatinya Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Dan ketika kamu hidupnya melekat sama Tuhan, kamu semakin bergantung sama Tuhan. Kamu izinkan Tuhan untuk pimpin hidup kamu ketika kamu sekolah, ketika kamu dimanapun kamu berada, ketika kamu harus mengambil keputusan. Biarkan Tuhan yang pimpin hidup kamu. Kamu mengikuti perintah Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan pakai hidup kamu. Dahsyat, luar biasa. Nah adik-adik, sekarang kita bahas tentang penglihatan Yohanes ya. Adik-adik, dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Ketika Tuhan datang nanti, Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena bumi yang ada sekarang itu sudah rusak. Manusianya sudah jahat. Dan Tuhan nanti akan menurunkan kota kudusnya, Yerusalem baru, yang begitu indah. Aku sudah pengen ke sana. Dan Tuhan bilang begini adik-adik. Kalau kamu mengasihi Tuhan Yesus dan tetap setia melakukan firman Tuhan, nanti ketika Tuhan datang, kamu akan dikenakan pakaian putih dan diberikan mahkota emas. Dan Tuhan akan hidup tinggal bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang, keindahannya seperti pesta perkawinan. Kita umatnya Tuhan seperti mempelai pengantin perempuan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang paling kita kasihi. Karena itu adik-adik, ayo kita mengasihi Tuhan Yesus. Tetap hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Ayo tetap dekat sama Tuhan. Tetap kita punya waktu yang spesial sama Tuhan. Tetap kita mencari wajah Tuhan. Berdoa, punya waktu khusus sama Tuhan. Lebih lagi mengenal isi hati Tuhan. Lebih lagi membaca firman Tuhan. Dan hidup seturut firman Tuhan. Kasihi keluargamu. Sayangin, hormatin orang tuamu. Kita tetap hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Oke, nanti Tuhan datang, kita dikenakan pakaian putih, mahkota emas, dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa sama-sama. Yuk. Siapin hatinya ya. Kita tutup matanya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan,
saya mau katakan, saya mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Saya mau punya waktu spesial bersama-sama dengan Tuhan. Saya pengen dengar suara Tuhan. Saya pengen mengobrol sama Tuhan. Saya pengen melakukan firman Tuhan lebih lagi. Hari ini Tuhan, saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus. Tuhan boleh pakai hidup saya untuk menjadi alatnya Tuhan Yesus. Pakai saya sebebas-bebasnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan saya mau setia melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sesungguhnya aku akan datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Septa. Tadi kita sudah dengerin cerita sama Kak Ursula. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Nah, alat-alat yang kita perlukan itu boleh pensil warna atau krayon, spidol, lem, sama penggaris. Terus ini ada motek, terus piring yang besar. Kalau nggak ada piring yang besar, yang kecil juga boleh. Ada gunting juga. Nah, ayo adik-adik kita mulai. Sebelum mulai kita balikin dulu piringnya. Kita lipat jadi 2. Setelah kita lipat jadi 2, kita lipat lagi menjadi 4 lipatan. Harus sama ya adik-adik ya, supaya nanti ketika kita gunting semuanya sama besar dan kecilnya. Nah, setelah kita lipat jadi 4, kita buka lagi. Setelah dibuka, baru kita garis menjadi 4 bagian. Oke. Adik-adik boleh dibantu mama papa juga. Lipatannya, penggarisnya kita potong setelah kita garis. Potong, kita buka lagi lipatannya. Baru kita potong lagi yang bekas lipatan yang dilipat 2 tadi. Oke, setelah ini semuanya kita potong. Sekarang kita warnai dulu adik-adik. Nah, boleh kita mau warnain gambar apa, boleh bintang, boleh macam-macam dah sesuka adik-adik ya. Nah, semuanya kita warnain. Setelah itu, nih contohnya setelah diwarnain semuanya adik-adik ya. Contohnya seperti ini. Setelah kita warnain semuanya, baru potongannya kita buka, diberdirikan seperti ini. Oke. Ini namanya kita membuat mahkota adik-adik. Ayat hafalannya boleh kita tempel ya adik-adik. Kita tempel di mahkotanya. Ayat hafalannya yaitu Wahyu 22 ayat 7. Nih, kita tempel seperti ini boleh. Setelah kita tulis kita tempel. Mau kita potong bulat begini boleh, mau segitiga terserah adik-adik saja. Nah, setelah itu baru kita bikin manik-maniknya seperti ini adik-adik. Ini gambar yang sudah jadi. Murah. Ini kan gampang ya adik-adik ya, nggak susah. Boleh dibantu mama papanya.
Kalau tidak ada bahan-bahannya boleh dicari dulu. Nanti kalau sudah selesai boleh dipoto adik-adik, kirim ke kakak-kakaknya. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dah.